Bab 151. Berkulit tebal berdaging tebal. Dalam angin bau darah, Harley menutup matanya dengan lembut. Tiba-tiba, gerak kakinya mulai berubah, menjadi sedikit lebih lambat, tetapi setiap langkah yang dia ambil mengandung energi yang tidak dapat dijelaskan. Puff, puff, puff. Bayangan rubah berwarna darah itu masih berterbangan dan semakin banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi dia sepertinya tidak mengetahuinya, sama sekali tidak peduli. Seluruh pikirannya tenggelam dalam suasana misterius dan tanpa keegoan, meskipun dia masih terpengaruh oleh tekanan gelang Yuying Kixing, tetapi merasa tubuhnya ringan, seperti embusan angin. Segera, gerak kakinya mulai meningkat kecepatannya. Meskipun tidak teratur, itu sangat aneh. Setiap langkah tampaknya telah melewati jarak yang jauh. Ada serangkaian bayangan emas di belakangnya dan tidak jelas yang mana tubuhnya. Entah kapan, kecepatan rubah angin di matanya menjadi lebih lambat, wajah rubah angin yang sebenarnya di matanya menjadi luar biasa jernih. Aum, aum. Rubah angin yang terbang bolak-balik sedikit mudah tersinggung. Harley di mata mereka berubah aneh dan terlihat lambat, tetapi ketika mereka menerkam, mereka selalu dapat dihindari oleh Harley. Anak ini memiliki pemahaman yang mengerikan. Di atas awan, senyum Fancy Chu penuh kejutan. Sepertinya kesulitan 9 hari pertama tidak sia-sia. Fancy Chu tersenyum lembut. Aum, aum. Di bawah, rubah angin lebih gelisah lagi. Sebaliknya, Harley tampak lebih tenang dan damai. Meskipun dia masih terluka, dia jelas secara bertahap mengejar kecepatan rubah angin. Seperti angin, dia datang dan pergi tanpa jejak. Entah kapan, dia mengangkat tangannya sedikit dan energi sejati lautan diafragma melonjak dengan hebat, menuangkannya ke telapak tangannya dan bahkan ada lebih banyak guntur yang merobek di antara jari-jarinya. Telapak guntur. Dengan aumannya yang keras, telapak guntur dihantam. Aum. Kemudian, seekor rubah angin yang terbang di sisi miring terjungkir oleh telapak tangannya. Pada saat ini, Harley juga perlahan membuka matanya dan bergumam, jalan kecepatannya benar-benar misterius. Dia tahu bahwa meskipun kecepatannya telah membuat lompatan kualitatif, kecepatannya tidak terbatas. Apa yang telah dia pelajari selalu bagaikan hanya sebagian kecil dari puncak gunung es. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia masih perlu bekerja keras di tahun-tahun mendatang. Kultivasi kecepatan berakhir di sini. Fancy Chu di awan bergerak, melambaikan tangannya dan mengajak pergi Harley. Itu masih gua yang sama, sampai Fancy Chu menurunkan Harley. Orang ini masih menyentuh dagunya dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Fancy Chu tidak ambil pusing, hanya dengan tiba-tiba memasukkan pil spiritual ke dalam mulut Harley, lalu mengeluarkan tong kayu besar berisi cairan spiritual dan langsung melemparkan Harley ke dalamnya untuk membantu penyembuhan Harley. Tidak tahu kapan, Harley kembali sadar dari jalan kecepatan. Guru, aku akhirnya menemukan perasaan itu, tapi kamu membawaku pulang. Di dalam tong, Harley menunjukkan kepala yang basah dan memandang Fancy Chu yang sedang duduk bersila dengan bingung. Toh sudah mengerti, maka akan punya waktu untuk merenungkannya di masa depan. Fancy Chu berkata. Dia berdiri, mengulurkan tangan dan mengeluarkan Harley dari tong. Pelatihan iblis yang berikutnya mulai. Ini begitu cepat, aku belum pulih sepenuhnya. Kulit kasar dan daging tebal, itu juga kamu sebut luka. Fancy Chu mengabaikannya dan mengangkat Harley keluar dari gua dengan gagah. Dengan cara ini, Harley diangkat oleh Fancy Chu seperti ayam dan pergi ke bagian yang lebih dalam dari monster hutan. Segera, Fancy Chu berhenti di hutan pegunungan yang berdarah. Tepat setelah diturunkan, Harley melihat makhluk besar di hutan di bawah, seperti bukit,
dengan kepala besar, matanya merah darah, punggungnya tertutup sisik, ekornya tebal dan berduri seperti pisau baja dengan cahaya redup. Kadal es sakti. Harley Ye sepertinya mengenali monster ini. Penilaian monster pada spektrum monster adalah garang dan berkulit tebal, sebanding dengan kultivator alam Zen yang lebih kuat dari rubah angin. Alam Zen yang umum juga tidak bisa mematahkan pertahanannya. Harley Ye sudah memiliki firasat buruk di hatinya, tidak perlu dikatakan lagi. Selanjutnya Fancy Cuer akan membiarkan dia melawan kadal es sakti. Kadal es sakti digunakan untuk mengasah kekuatanmu. Di samping, Fancy Cu tersenyum. Harley Ye mengerucutkan sudut mulutnya dan mau tak mau menatap Fancy Cuer. Guru, Kazekage dulu, lalu rubah angin dan kali ini kadal es sakti. Kenapa aku merasa kamu tidak perlakukan aku sebagai manusia? Kamu melatihku seperti ini, aku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Kamu adalah orang aneh, bagaimana bisa melatihmu dengan pengalaman biasa? Fancy Cu mengangkat bahu tidak setuju. Aku ingin pulang ke rumah. Mimpi. Fancy Cuer mengangkat kakinya dan menendang Harley Ye ke bawah. Saat Harley Ye jatuh, kadal es sakti besar itu menemukan Harley Ye. Aum. Segera, terdengar auman kadal es sakti yang memekakkan telinga. Aumannya sangat kuat, kayu kuno pun patah, batu besar pun runtuh dan Harley Ye yang ada di sana pun dikejutkan oleh auman itu hingga darah mengalir dari kedua telinga. Ini luar biasa ganas. Harley Ye melangkah mundur dengan ngeri. Aum. Kadal es sakti telah mendekat dengan menggerakkan tubuhnya yang besar, hingga mengguncang bumi dan udara sedingin es melonjak keluar dari mulut besarnya. Seperti gelombang laut yang bergegas menuju Harley Ye, di mana ia lewat, batu-batu besar dan pohon kuno terendam, bunga dan tanaman membeku menjadi terak es dan bumi membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aktifkan api spiritual. Melihat ini, hati Harley Ye sangat terkejut. Api spiritual lautan diafragma mengalir keluar, melindungi tubuhnya dan dia juga dengan cepat mundur. Kamu memiliki api sejati. Fancy Cu yang sedang duduk bersila di atas awan tiba-tiba berdiri dan menatap Harley Ye dengan bingung, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Ekspresi ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak tahu Harley Ye memiliki api spiritual. Aku memang memilikinya. Harley Ye membeku sesaat, lalu menatap Fancy Cu dengan terkejut. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu yakin kamu memberitahuku? Fancy Cu menatap Harley Ye dengan marah. Kupikir tetua Freddy Su memberitahumu. Fancy Cu hanya berhenti berbicara, hanya menggosok alisnya dengan keras. Freddy Su tidak memberitahunya. Freddy Su pasti berpikir bahwa Harley Ye sudah mengatakannya dan masalah ini diselesaikan. Baik Freddy Su dan Harley Ye saling beranggapan pihak lain sudah mengatakannya, tetapi sebenarnya belum mengatakan apapun, sehingga dia tidak tahu sampai sekarang. Anak ini memiliki api sejati, tak perlu diragukan lagi, dia juga seorang master pemurnian pil. Fancy Cu sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran kakak seperguruan Freddy Su sangat menghargai Harley Ye sehingga dia tidak ragu untuk menjodohkan muridnya yang berharga dengan Harley Ye yang hanya alam Ningki. Tidak heran dia bisa jurus rahasia pelatihan tubuh barbar. Omong-omong, Fancy Cu diam-diam menatap Harley Ye di bawah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Anak hebat. Aku telah menjadi gurumu begitu lama dan aku belum pernah melihatmu menunjukkan api sejati. Kamu sangat pandai menahan diri. Aum. Di bawah, kadal es sakti menunjukkan kekuatannya dan gelombang-gelombang energi es sakti telah menenggelamkan Harley Ye. Dengan api sejati, kamu tidak akan mati. Fancy Cuer meliriknya dan duduk bersila lagi. Benar saja, saat dia duduk, gelombang energi es sakti terbuka sebuah celah dan Harley Ye bergegas keluar dari celah itu. Bang! Selanjutnya,
telapak kaki kadal es sakti yang tertutup es pun menginjak ke arah Harley. Meskipun hanya telapak kaki, tapi lebih besar dari tubuh Harley. Di mata Harley, kaki kadal es sakti itu seperti batu besar. Weng! Dengan secepat kilat, Harley memutar tangannya dan mengeluarkan pedang Tianke, memegang pedang di kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Bang! Kadal es sakti itu menginjak pedang-pedang Tianke dan terdengar suara benturan logam. Bang! Harley setengah berlutut di tanah di tempatnya dan kadal es sakti itu menginjak dengan daya seberat 10.000 pon. Untung tubuhnya kuat, jika itu adalah alam Ningki biasa, maka pasti sudah terinjak-injak menjadi tumpukan daging di tempat. Buset, Harley mengatupkan giginya dan urat biru di dahinya menonjol satu persatu. Kaki kadal es sakti itu seperti gunung, jadi dia tidak bisa bergerak dan terdengar suara tulang di tubuhnya. Api spiritual. Di bawah krisis, Harley memanggil api spiritual lagi, menutupi seluruh pedang Tianke. Om. Api spiritual, es sakti, atribut bawaan saling menahan, es sakti di telapak kaki kadal es sakti meleleh dan kadal es sakti juga merasakan sakit dan mengangkat telapak kakinya. Pada saat ini, Harley melarikan diri dengan suara desir. Weng! Saat Harley berhenti, ekor raksasa kokoh dari kadal es sakti itu berayun. Harley buru-buru menghadang dengan pedang Tianke di depannya. Bang! Ekor kadal es sakti menggesek pedang-pedang Tianke, membuat suara tumpul dan Harley juga terlempar oleh ekor raksasanya lebih dari 10 meter, mematahkan lebih dari 10 pohon kuno yang menjulang tinggi dan menghancurkan sebuah batu besar. Dengan mengenaskan, dia merangkak keluar dari kerikil dan Harley memuntahkan seteguk darah. Lengannya sudah berlumuran darah dan lebih dari satu tulang di tubuhnya patah. Bersambung.